Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Julio dan juga Susi dan Romo Roni dan juga Uma Endang dalam acara Orang Kudus hari ini. Nah, jadi hari ini di tanggal 9 Agustus ya, Bu Susi, 2023 kita akan bahas apa nih Bu Susi? Santa Teresa Benedikta dari salib penyerahan total dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Iya, mungkin hari ini kita akan banyak mendengarkan teladan juga dari Santa Teresa, dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi langsung saja kita tanpa berlama-lama ke Romo Roni, silakan. Ya, terima kasih banyak ya MC yang luar biasa. Hari ini kita Gereja Katolik Dunia memperingati Santa Teresa Benedikta dari salib. Nama di belakangnya ada salib. Itu mengindikasikan bahwa orang kudus ini begitu mencintai salib ya. Kalau kita baca sejarah hidup Santa Teresa Benedikta dari salib, dia itu lahir dalam keluarga Yahudi Ortodoks. Ya, dia lahir dalam keluarga Yahudi Ortodoks, dan kemudian seorang filsuf cendekiawan yang luar biasa, pintar dan hebat. Namun yang menarik dari orang kudus yang luar biasa ini bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia memiliki pengetahuan intelektual yang luar biasa, dan kemudian suatu ketika dia melawat seseorang yang meninggal dan dia berjumpa dengan seorang perempuan yang sangat beriman. Pengalaman perjumpaannya itu mengubah seluruh perjalanan hidup, terutama perjalanan imannya. Dia yang dulunya seorang Yahudi Ortodoks, kemudian juga karena karunia Roh Kudus menjamah, menggugah hatinya, dan kemudian dia memberikan dirinya untuk dibaptis menjadi seorang Katolik yang luar biasa. Dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodoks, tetapi perjalanan iman mempertemukan dia, dan pengalaman itu membuat dia untuk menjadi seorang Katolik yang luar biasa. Itu pengalaman hidup, perjalanan hidup, riwayat hidup Santa Teresa Benedikta dari salib. Yang lebih menarik lagi bahwa setelah dia dibaptis menjadi seorang Katolik, dalam perjalanan waktu dia menemukan panggilan hidupnya untuk menjadi seorang biarti, suster. Dia masuk suster Karmelit. Dan menariknya lagi ketika dia menjadi seorang suster, kemudian dihadapkan pada situasi Perang Dunia Kedua, di mana di situ ada nasi. Dan suster waktu itu ya, Suster Benedikta, Teresa Benedikta dari salib adalah salah satu yang menjadi tahanan dari kekejaman Nazi pada waktu itu. Ya, dia masuk kamp konsentrasi. Dan menarik bahwa dalam situasi yang sangat mencekam, ketika dia ditangkap kemudian digiring menuju Polandia untuk untuk dihukum mati bersama para tahanan lainnya. Dalam situasi yang mencekam, dia tetap berharap pada salib. Dia yakin bahwa salib Yesus akan mampu untuk memberi dia kekuatan dan penghiburan. Dan itu nyata bahwa dalam situasi yang mencekam, dia mampu memberi penghiburan kepada sesama tahanan yang lain, supaya mereka tidak mati ketakutan dalam situasi yang mencekam itu. Berarti peristiwa atau kejadian di mana Santa Teresa memberikan hiburan kepada para tahanan yang lain itu mau mengingatkan atau menyadarkan kepada kita bahwa dia memiliki relasi atau dia memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Yesus yang tersalib. Mungkin dia berpendapat bahwa di balik salib ada kebangkitan, kebahagiaan sejati. Salib itu hanya jembatan yang menghantar kita menuju kehidupan abadi. Maka ketika dia di situasi penderitaan, dia tetap berharap pada Yesus, dan dia masih memberikan hatinya kepada sesama tahanan. Itu pengalaman iman yang luar biasa. Walaupun riwayat hidupnya sangat singkat, tetapi iman cinta kasihnya itu abadi, menguatkan kita semua bahwa masih ada pengharapan ya Romo ya. Masih ada pengharapan. Harapan kita tidak sia-sia ketika kita mencintai Yesus yang tersalib dengan sepenuh hati. Ya. Mungkin Romo ada tulisan dalam sejarahnya, mungkin kenapa dari Ortodok kemudian dia pindah ke Katolik, Romo? Itu pengalaman iman ketika dia berjumpa dengan
beberapa orang yang menurut dia sangat beriman Katolik. Pengalaman perjumpaan itu mengubah hatinya untuk menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, seorang Katolik Roma yang luar biasa. Itu pengalaman perjumpaan. Dan tentu saja pengalaman Santa Teresia Benedikta dari Salib ini juga menjadi bagian dari pengalaman hidup kita zaman sekarang. Khususnya di Indonesia juga ada begitu banyak orang yang lahir dalam keluarga non Katolik dan kemudian dalam perjalanan waktu mereka memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Pengalaman panggilan. Ya, tidak terduga ya Romo ya. Tidak terduga ya. Pengalaman yang tidak terduga dan pengalaman perjalanan hidup yang sebenarnya tidak direncanakan. Tapi misteri Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup Santa Teresia dan Salib. Luar biasa. Maka ada beberapa kata mutiara yang dia ungkapkan ya. Benar, Romo. Itu yang menurut saya itu sangat menggugah hati. Menemukan Allah, menemukan segalanya. Kehilangan Allah, kehilangan segalanya. Itu luar biasa sekali, Romo. Saya baru juga baca, wow. Itu apa ya, kata-kata penguatan yang luar biasa. Karena zaman sekarang orang lebih berjuang untuk menemukan harta dunia dengan mengesampingkan Allah. Tetapi setiap tanggal 9 Agustus kita diingatkan dan disadarkan oleh kata-kata mutiara dari Santa Teresia. Dan kemudian dia katakan bahwa kalau ada persoalan dalam diri dan hidup kita, kita bawa situasi batin kita dalam keheningan. Berarti Santa Teresia mengajak kita bahwa kalau ada persoalan, kita jangan memberontak, jangan terlalu banyak mengeluarkan energi rohani maupun jasmani, tetapi kita harus bawa dalam keheningan. Karena dalam keheningan kita menemukan kekayaan batin. Tetapi kalau kita semakin banyak berbicara, itu mengindikasikan bahwa kita semakin miskin dalam kekayaan batin, miskin karena dalam kita iman. Takut ya Romo sebetulnya takut, ya. Dan ada banyak kata mutiara lain yang diungkapkan Santa Teresia Benedikta dari Salib, orang kudus yang menginspirasi banyak orang, dan kemudian dia diangkat setelah dia dikanonisasi dan dikanonisasi menjadi orang kudus, dia diangkat menjadi pelindung, Santa Pelindung Eropa. Santa Pelindung Eropa. Ya, jadi kalau kita flashback hidup di zaman Santa Teresia Benedikta dari Salib itu tidak senyaman kita sekarang. Perang Dunia Kedua, ya itu. Di mana-mana ketakutan yang mencekam. Orang bisa mati berdiri, tapi dia dalam situasi demikian masih memberi penghiburan. Seperti Yesus memberikan penghiburan kepada dua penyamun terutama penyamun yang minta, ingatlah akan daku apabila engkau datang kembali sebagai raja. Yesus bilang hari ini juga engkau berada bersama saya di Firdaus. Begitupun yang dilakukan karena dia mencintai salib, itu peristiwa salib kan, Yesus mengatakan itu demikian. Maka Santa Teresa berusaha untuk menjalankan itu juga dalam sisa hidupnya di kamp konsentrasi itu, di kamp konsentrasi itu. Menarik Romo ya, jadi tidak hanya dalam pekerjaan ataupun karya-karyanya sehari-hari itu misalnya mengajar menulis tapi juga mengajarkan kita tentang kesabaran, keberanian, dan juga banyak hal lagi yang bisa kita pelajari dari Santa Teresia Benedikta dari Salib. Mungkin satu lagi nih Romo nih, ada kata mutiara dari Santa Teresia Benedikta. Ini kata mutiara memang langsung dari Santa Benediktanya ya Romo ya. Setiap detik kita menghabiskan dalam cinta akan terluka ke dalam hatinya dan akan memberinya kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Cinta yang terluka. Itu dia mau mengingatkan kepada kita bahwa dari cinta Yesus yang terluka karena cinta kepada kita mengalir kehidupan. Jadi orang tidak akan bisa hidup kalau menjauh dari luka Yesus. Karena dari luka Yesus mengalir darah dan air, sumber kehidupan kita. Dia sangat mencintai juga Ekaristi. Ya, biarawan-biarawati harus mencintai Ekaristi. Maka dari lukanya Yesus mengalir kehidupan. Maka setiap hari kita harus membawa hidup kita kepada luka Yesus untuk dibasuh oleh darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus. Dengan demikian kita akan memiliki kehidupan. Iya. Terima kasih Romo ya, dan juga mungkin Oma. Iya, kita juga sudah lama nih mendengar Oma Endang. Gimana? Ya, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada Romo.
mistik apa saja yang terjadi pada Santa Teresia itu. Pengalaman mistik ya. Ya, pengalaman mistiknya itu apa? Yang terjadi dengan orang kudus yang hebat ini ya. Kalau saya sendiri juga sudah bolak-balik baca riwayat hidup dari Santa Teresia Benedikta dari Salib. Di sana tidak dipaparkan secara mendetail, tetapi di situ yang saya bisa ambil, yang saya bisa petik dari pengalaman mistiknya itu ketika dia berada dalam situasi tahanan, ketika di kamp konsentrasi itu di Polandia pada zaman Nazi waktu itu, dalam situasi yang mencekam, dia masih memberi penguatan iman kepada sesama yang lain. Itu artinya penguatan iman itu mengalir dari pengalaman perjumpaan dia dengan Yesus yang tersalib. Yesus memberi dia kekuatan, dan kekuatan itu dia bagikan kepada sesama tahanan. Ya. Kita tidak, Santa Teresia bilang, kita tidak bisa dekat dengan orang lain tanpa terlebih dahulu dekat dengan Allah. Maka dia dekat dengan Yesus. Kedekatan dengan Yesus itu menjadi sumber kekayaan batin bagi dia, sumber keberanian untuk dia bisa menguatkan sesamanya dalam tahanan. Itu salah satu pengalaman perjumpaan dia dengan Yesus dalam penjara. Dan orang-orang itu mendapatkan kekuatan serta penghiburan iman ya dalam situasi yang mencekam. Menarik juga bahwa dia bilang, Santa Teresia bilang, kita tidak mungkin dekat dengan orang lain tanpa terlebih dahulu kita dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah kita punya kerendahan hati, kita punya kerendahan hati, kekayaan batin. Ya, baru kita bisa merangkul orang ya, orang ya. lain. Harus dekat dulu nih. Dekat dulu dengan sumber kehidupan, baru kita bisa membagikan kehidupan. Karena sifat manusia itu kesombongan ya, egois ya. Itu bagian dari dosa asal. Oh gitu ya. Oke. Dosa sombong. Sama-sama luar biasa. Ya, oke. Romo, mungkin pagi hari ini kita akan tutup dengan doa dulu ya, Romo ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang kami terima hingga pagi hari ini. Kami diperkenankan untuk memperingati Santa Teresia Benedikta dari Salib. Perjalanan hidupnya, perjalanan imannya, kiranya tetap menginspirasi kami semua untuk tetap setia pada iman kami, dan kami dimampukan untuk semakin dekat dengan Allah, sumber kekayaan bagi kami, sehingga kami pun mampu untuk mendekati sesama kami yang lain yang dalam situasi penderitaan, kesulitan, atau dalam tantangan hidup lainnya, agar kehadiran kami menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan juga sukacita bagi mereka semua yang mungkin mengalami putus asa dalam diri dan hidup mereka. Berkati juga mereka semua yang menyaksikan peristiwa ini, kejadian tayangan ini. Berkati kami semua dengan berkat dan rahmat-Mu yang kami butuhkan di sepanjang hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita semua yang hadir di studio ini, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini, dan mereka semua yang senantiasa mendukung kita, memotivasi kita dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali, terima kasih semua, Oma, terima kasih Romo untuk pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang berikutnya.